Baik, sekarang saya akan mencoba membahas skripsi dari si Santi. Nah, si Santi judulnya ini karena dia mengirim dari sampul, coba kita lihat panduannya supaya jangan salah. Nah, inilah panduan, kita lihat sampul pertama. Nah, ya, ini. Nah, Santi, kamu lihat. Jadi kalau di sini nggak masalah tugas akhir ini eh, skripsi ya. Kalau D3 tugas akhir, D4 skripsi tinggal kamu tulis. Rumah Times New Roman 12, bold, capital, center. Judulnya Times New Roman 14, capital, spasi 1. Nah ini, jadi ini harus kamu buat spasi 1 ya. Nah ini kamu kecilkan spasi 1. Dan ini 14 ya, ini masih 12 kamu bikin, saya blok. Nah ini bikin 14. Nah ya, oke, baru ini tidak ada lagi dibikin seperti ini ya. Jadi di ini apa ya, Santi, ini yang ini yang ini. Nah ini kamu bikin ke atas. Nah karena kan di sini skripsi, judul baru, udah ini udah betul. Nah tapi dia Times New Roman 14, bold, capital, spasi 1, center. Nah ini tidak ada lagi ditulis-tulis disusun sebagai syarat memen. Ah ya, tidak ada ini lagi ya. Ini yang zaman dulu ini. Buang itu. Nah, diajukan oleh atau oleh sama saja tak masalah. Nah, ini kita lihat. Nah, nama nama diajukan oleh ini oleh 12. Nama dan NIM itu Times New Roman 14, Times New Roman 14, spasi 1 center. Nah, ya. Jadi ini satu spasi 14. Kamu bikin ini 14. Nah, ini spasinya 1. Nah, itu NIM. Baru ini pro. Jadi logo di mana? Di atas sini ya, Santi. Ini di atas dari kemari dia. Nah, ini tadi, jadi ini kamu buang, ini dibuang, logo naikkan kemari. Ini tadi naikkan ke atas. Nah, ya, ke paling atas itu. Oke, nah kita lihat. Nah, masuk ke program studi. Program studi itu ditulis Times New Roman 14, bold, capital, spasi 1. Nah, ini masih 12 ya. Jadi ini kamu blok, ini kamu bikin 14, baru bikin spasi 1. Nah, ya. Oke. Nah, tahun 2021. Jadi di panduan ini apabila terdapat tulisan tugas akhir artinya sama dengan skripsi kalau D4, D3 tugas akhir. Nah, kamu bikin di sini kata pengantar, kita lihat petunjuknya. Apa saja? Nah, bagian awal, nih dengarkan ya Santi. Bagian awal mencakup sampul, halaman judul. Nah, halaman judul itu macam mana? Nah, ini saya besarkan aja supaya lihat ya, supaya sekalian juga tahu nanti. Halaman judul itu seperti ini. Halaman judul ini, sampul ini diulang lagi. Dibikin sesudah sampul, bikin lagi halaman judul. Ya. Nah, kita lihat. Baru halaman pengesahan, halaman persembahan, boleh ada, boleh tidak harus ada. Kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, arti lambang dan singkatan, daftar lampiran, daftar intisari atau abstrak. Ya, itulah urutan bagian awal. Nah, keterangan di sini.
Sampul depan memuat judul tugas akhir, lambang polmed. Nah, ya dibuat singkat-singkat. Nah ini tadi udah saya terangkan, tak usah lagi. Halaman judul berisi mirip sama dengan halaman sampul depan. Ya, oke. Ini nggak usah. Nah, bagian isi. Nah, terdiri dari 5 bab. Bab 1 pendahuluan. Ya, 2.1 latar belakang. Latar belakang menjelaskan apa mengapa pentingnya penelitian yang telah dilakukan. Secara umum, dicantumkan tentang masalah atau fakta yang terjadi secara empiris. Dilanjutkan dengan penjelasan kondisi ideal seharusnya. Dan selanjutnya disampaikan peranan hasil TA dalam memecahkan masalah tersebut. Kasus bisa melanjutkan tugas hasil penelitian atau tugas akhir sebelumnya. Nah, pendahuluan. Nah, kita lihatlah pendahuluanmu ya Santi. Kita besarkan. Ini tadi berarti ini kamu lengkapi nanti yang bagian awal-awal ini, sampul-sampul ini belakangan aja pun nggak apa-apa. Yang penting kontennya dulu bab satunya ya. Nah, bab 1. Pendahuluan 1.1. Latar belakang, betul. Saat ini, aspek kemajuan. Nah, ini jangan kayak gini ya. Ini lebih bagus gak usah titik, koma saja. Ini huruf kecil. Teknologi informasi. Salah satu penerapan kini dapat kita lihat pada sistem pembayaran. Pada dasarnya masyarakat ini langsung bertunai dengan uang kartal atau uang kertas atau uang kartal, ya tidak punya uang elektronik atau elektronik money. Pada tahun 2014, nasional non tunai, less cash society. Instrumen adalah pembayaran dengan menggunakan kartu. Berarti kartu kredit 13 April. Iya. Transaksi uang elektronik. Sumber Bank Indonesia. Ya. Nah, jadi ini kalau kita lihat, jadi Santi, nah, bedakan antara membuat tabel atau gambar. Nah, kalau tabel, nah, ini dia 3. Nah, inilah judul tabel itu apa. Kalau dia gambar, baru masuk di sini tabel. Nah, ini baru sumber. Kalau dia gambar, 3 juga memang. Cuman dia terbalik gini. Gambar dulu, baru di sini judul, baru di sini sumber. Bukan di atas. Jadi kalau gambar, ingat ya, gambar itu termasuk grafik. Nah, ya, gambar itu termasuk grafik kayak gini dibuat. Ya, perbaiki, ini bikin ke bawah, sumbernya di bawahnya lagi. Jadi ini gambar, ini judul, baru ini sumber. Judul, sumber, ini gambar. Ya, oke, gambar atau grafik. Nah, kan, malah terbalik kamu gambarnya di sini. Ya harusnya gambar dulu baru sumber. Nah, ini yang begini, Santi, ini kurang bagus ya. Ini kan kamu kutip dari PDF atau dari JPEG atau gambar atau PNG ini. Buat saja. Buat saja dulu di Excel,
Baru paste, kan gampang ya buat ini, bukannya susah kali ya. Tinggal kau ikut-ikutin saja munculnya datanya ini. Mungkin ya kalau kamu mau, tapi kalau nggak mau ya kayak gini pun boleh saja, cuman kurang bagus. Nah, tapi bisa nanti kamu susun lebih baik ya. Nah, jadi kalau ini kecilkan dia supaya dia naik ke atas. Nah, karena ini kamu udah ngambil sumber lagi. Nah, ini lagi. Nah, maunya ini jangan nampak ya. Jadi ini kita harus kamu apakan ini, perbaiki supaya bagus ya. Dari dapat di penggunaan nominal uang elektronik. Nah, ini juga, ini kan kamu ambil bentuk PDF atau dari JPEG atau PNG ya. Terbalik ya, ini harusnya di sini gini. Ini masalahnya di sini nih, makanya dia lari. Nah, ini kamu kecilkan, bikin satu spasi. Nah, dan ingat, kalau membuat seperti ini tidak di tengah, di pinggir. Nah, di pinggir dia ya, bukan di tengah. Tidak ada aturan harus di tengah. Davis. Nah, ini kamu memberikan data atau keadaan di Indonesia. Sementara, ya, Santi, judulmu ini kan di jurusan administrasi niaga. Jadi supaya kuat latarmu ini, haruslah kamu buat karena inti dari sebuah karya ilmiah adalah latar belakang. Jadi latar belakang ini sangat penting. Nah, kenapa tiba-tiba adanya langsung? Jadi perlu kau tambahkan di sini berdasarkan survei awal. Tentunya kamu sudah survei-survei awal. Kamu ceritakan di situ ya apa yang perlu ceritakan. Kira-kira mahasiswa uh, jurusan ADM Niaga AN, apakah mereka memakai OVO? Kira-kira OVO itu dipakai untuk apa saja? Kira-kira ini survei awal. Jadi kuat skripsi kita ini ada latar belakangnya. Untuk apa saja mereka pakai OVO atau terus kalau mereka OVO itu kira-kira diisi ulang dengan apa? Apakah melalui ATM atau mobile banking? Nah, yang penting ada sedikit data, gambaran atau survei awal sebelumnya, gambaran awal keadaan. Belum kita teliti. Nah, ya. Ya, ini judulnya oke. Apakah ya, oke, tak masalah, batasan masalah. Ya, ya ini nggak usah. Karena belum tahu kau lagi. Ini tidak bisa dipakai ini ya. Ah, jadi ini udah betul. Nah, bikin saja batasan dilakukan, penelitian dilakukan pada tahun 2000. Nah, 2 tahun 2021. Jadi kalau ada tulis penelitian orang sebelumnya, kita sudah mengatakan di sini bahwa kita melakukan tahun 2021. Itu batasannya ya. Oke, kita lihat lagi tujuan. Oke, kita lihat dulu panduan. Ya, jadi tujuan inilah yang menjadi simpulan kita ya. Nanti di akhir dari penelitian kita. Manfaat. Nah, manfaat
Misalnya, oh ya, jadi hampir sama dengan TA, penulis, perusahaan maupun masyarakat luas ya. Bagi mahasiswa, bagi perusahaan maupun masyarakat luas ya. Bagi perusahaan, sistematika penulisan. Ya, oke. Jadi Santi, kamu perbaiki bab 1, buat bab 2. Nah, nanti bab 1, bab 2 ini sekaligus kamu kirim ke saya. Nah, ya. Nah, supaya nanti kita tetap berjalan bimbingannya dan cepat. Terima kasih.